bersama kami dalam Berita Sulawesi Tengah. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kembali kami hadirkan 3 berita utama hari ini. Sejumlah warga Desa Lele melakukan aksi blokade jalan masuk perusahaan tambang. Pasang kepala. 2 pelaku premanisme di Bahodopi ditangkap aparat kepolisian. Jumlah penderita kanker di Sulawesi Tengah terus mengalami peningkatan setiap tahun. Jumlah warga yang menderita kanker di Sulawesi Tengah mengalami peningkatan setiap tahun. Data dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah menyebutkan jumlah pemeriksaan kanker leher rahim sebanyak 32.839 jiwa dan kanker serviks sebanyak 76.087 jiwa selama tahun 2023. Jauh lebih tinggi dibandingkan tahun 2022, yakni sebanyak 19.368 jiwa. Meningkatnya warga yang menderita kanker disebabkan kurangnya penyuluh tenaga kesehatan perempuan dan gaya hidup masyarakat yang tidak sehat, sehingga memicu kanker. Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengantisipasi secara dini penyakit kanker. Untuk membantu pelayanan penderita kanker tersebut, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah kini telah menyiapkan pelayanan radioterapi dan gedung bunker di Rumah Sakit Umum Daerah Undata. Keberadaan alat medis canggih tersebut mendukung terapi kanker secara menyeluruh dan mempermudah akses pelayanan bagi penderitanya. Apalagi, selama ini pelayanan radioterapi baru bisa didapatkan melalui jalur rujukan ke luar daerah, seperti Makassar, Gorontalo, dan Surabaya. Jadi di sini kita punya tenaga dokter onkologi radiasi 1 orang, kemudian fisikawan medik level 8-nya 1 orang, kemudian petugas proteksi radiasi 1 orang, petugas dosimetri 1 orang, RTT 4 orang, kemudian perawat dengan keterampilan radioterapi 2 orang, kemudian teknik elektromedis dengan keterampilan radioterapi 1 orang, dan 4 orang ahli. Penderita kanker kini tidak perlu dirujuk ke luar daerah karena sudah bisa mendapatkan pelayanan medis di RSUD Undata Palu. Dokter ahli dan tenaga kesehatan telah disiapkan untuk mendukung keberadaan alat canggih tersebut. Bagaimana rakyat Sulawesi Tengah itu semua telah dijamin oleh jaminan kesehatan mereka. Sehingga tidak ada lagi orang yang tidak mau berobat karena tidak punya jaminan. Nah, yang kedua adalah peningkatan kualitas pelayanan. Peningkatan kualitas pelayanan ini tentu akan terus kita berjalan secara paralel, membenahi jaminan kesehatan dan memperbaiki kualitas pelayanan. Pelayanan kesehatan tersebut bisa ditanggung BPJS atau Program Jaminan Kesehatan Pemerintah. Radioterapi ini diharapkan bisa mendukung pelayanan kesehatan bagi masyarakat Sulawesi Tengah. Pemerintah terus mendorong perbaikan serta peningkatan pelayanan, tenaga kesehatan, hingga fasilitas kesehatan yang lebih baik. Syahrul Cahaya melaporkan dari Palu. Aksi bersih-bersih lingkungan kembali digelar di Kota Palu Jumat pagi. Kali ini, aksi bersih dilakukan di seputaran lingkungan pasar tradisional Impres Manonda. Aksi bersih lingkungan pasar ini dilakukan oleh personil TNI dari Korem 132 Tadulako dan Kodim 1306 Kota Palu. Aksi bersih pasar ini memang merupakan program karya bakti serentak dari Kodam 13 Merdeka. Bukan hanya TNI, bersih pasar juga melibatkan stakeholder terkait dari pemerintah Kota Palu, kepolisian, hingga mahasiswa. Sasaran aksi bersih kali ini menyusuri setiap sudut dan lorong pasar tradisional. Targetnya ialah sampah yang menumpuk hingga sedimentasi yang menutup area drainase. Dengan berbekal alat kerja bakti, mereka dibagi beberapa tim untuk membersihkan wilayahnya masing-masing. Untuk mengatasi
agar tidak tergenangnya air sehingga menimbulkan jentik-jentik penyakit. Kemudian tidak terjadi banjir, maka sekitar pasar di dalamnya termasuk sekitarnya. Jadi ada beberapa titik. Jadi dari 497 orang itu kami bagi. Dari Kodim membagi perbagian masing-masing, ditunjuk ada seorang perwira yang melaksanakan pengawasan. Sehingga yang diharapkan kerja hari ini adalah maksimal. Nanti kita lanjutkan pada Jumat berikutnya dan seterusnya berkesinambungan. Bersih-bersih pasar tersebut mendapat apresiasi dari pedagang di lingkungan pasar. Mereka senang dengan adanya kegiatan itu karena membantu membersihkan saluran drainase yang selama ini menyebabkan banjir. Bersih-bersih begini, kami masyarakat sekitaran pasar di sini sangat terbantu. Apalagi macam drainase yang mampet, yang sering hujan sering meluap dia punya air, dan adanya kebersihan bersih-bersih begini. Lancar peraliran. Bersih-bersih pasar ini merupakan program rutin yang dilaksanakan setiap hari Jumat. Lingkungan pasar yang sudah dibersihkan diharapkan bisa dirawat dengan baik. Masyarakat juga dihimbau bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan. Bukan hanya di areal pasar, aksi serupa juga menyasar bantaran sungai, permukiman warga, hingga pesisir pantai. Syahrul Cahaya melaporkan dari Palu. Populasi tarsius di wilayah Sulawesi Tengah kini semakin berkurang dan terancam hilang. Keberadaan primata terkecil di dunia ini terusik oleh rusaknya habitat dan perburuan untuk dijadikan satwa peliharaan serta perdagangan satwa liar. Kondisi itulah yang mendorong Raimon, warga desa Kamarora, Kecamatan Nokilalaki, Kabupaten Sigi, untuk melakukan upaya konservasi terhadap satwa endemik tersebut. Raimon fokus pada upaya pelestarian tarsius sejak tahun 2000 silam. Dibantu sejumlah warga, Raimon bahkan telah mengembangkan ekowisata homestay tarsius di desa Kamarora. Upaya tersebut ternyata berhasil dan populasi tarsius kini bertambah banyak. Pengunjung bisa menjumpai satwa mungil tersebut di pinggir jalan dan kebun warga. Meningkatnya populasi satwa itu didukung kurangnya predator seperti elang dan burung hantu. Sehingga tarsius ini bukan lagi diburu, tetapi dia juga tidak dilestarikan oleh masyarakat, karena kami memberikan edukasi bahwa tarsius ini tidak makan buah-buahan, tetapi dia makan serangga. Dan tarsius ini sekarang di masyarakat dianggap sebagai pembantu untuk melindungi tanaman mereka dari serangga. Jadi sehingga di pinggir jalan pun ini tarsius dilestarikan oleh masyarakat. Pemerintah bisa juga membantu kami untuk memberikan lagi support buat kami supaya terus kami edukasi ke masyarakat supaya jangan masyarakat ini terus memburu tarsius. Jadi pemahaman ini harus kami sampaikan ke mereka supaya kedepannya tarsius makin banyak dan makin berkembang, khususnya di kawasan Taman Nasional Lore ini. Keberadaan ekowisata homestay tarsius ini menjadi daya tarik wisatawan. Mereka tidak hanya dari dalam negeri, tapi juga dari luar negeri seperti Jerman, Portugal, dan Amerika. Dalam sebulan, rata-rata 4 kali wisatawan datang berkunjung. Mereka tidak hanya datang berwisata, tapi ada pula yang melakukan penelitian. Di kawasan itu telah disediakan homestay bagi pengunjung yang menginap dengan tarif Rp350.000 per malam. Saya sendiri nggak menyangka bisa melihat tarsius jarak dekat, apalagi di kebun warga. Karena dulu saya beranggapan kalau misalkan tarsius itu hanya dapat ditemukan di pegunungan, di area-area hutan lebat ya. Tapi ternyata di area sini pun mereka dapat hidup dengan masyarakat, dan itu benar-benar luar biasa upayanya Pak Raimon. Sebagai bentuk penghargaan atas jasa dan kepedulian Raimon dalam melestarikan satwa tarsius,
sejumlah peneliti menyematkan kata denta pada salah satu spesies tarsius di Kamarora. Di kawasan ini terdapat 2 spesies tarsius, yakni Tarsius denta dan Tarsius lariang. Pria Parubaya itu juga bersyukur karena berkat uang yang diperoleh dari jasa pemandu wisata tarsius, ia bisa menyekolahkan kedua anaknya sampai sarjana. Aryo Prasetyo melaporkan dari Sigi. Informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Sulawesi Tengah. Atas nama rekan kerja yang bertugas, saya Dela Rizka mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Songgom Poasi, Tabe.